Merhaba Arkadaşlar. Baik, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang tips menguasai percakapan sehari-hari bahasa Turki. Yang perlu digarisbawahi adalah kita akan mempelajari tentang percakapan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ya teman-teman. Untuk penggunaan grammar secara detail, teman-teman memang harus mempelajarinya secara lebih terperinci lagi. Namun Anadolu Academy memiliki program khusus untuk bagaimana cara menguasai bahasa Turki, baik secara grammar maupun penggunaannya dalam akademik bahasa Turki, teman-teman. Oke, kita mulai. Hadi Basyar. Oke, teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, ini tips yang pertama adalah temukan motivasi teman-teman. Jadi di sini teman-teman tidak sembarangan untuk main belajar bahasa, namun teman-teman harus memahami dulu motivasi apa yang perlu teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman, karena perlu ditekankan bahwa bahasa Turki bukanlah bahasa yang mudah untuk dipelajari, namun tidak mustahil untuk bisa dikuasai. Ini teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, teman-teman bagi dulu apakah teman-teman motivasinya untuk kuliah, atau motivasinya ingin kerja, atau motivasinya untuk tinggal di Turki ataupun menikah di Turki. Nah, untuk pembahasan motivasi ini sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu tentang pentingnya belajar bahasa Turki. Jadi teman-teman bisa mulai memutar kembali jika teman-teman masih belum paham, namun jika sudah mulai paham, kita akan lanjut lagi materinya. Oke, untuk yang tips kedua adalah pahami logika bahasa Turki. Oke teman-teman, apa yang dimaksud dengan logika bahasa Turki? Jadi seperti ini teman-teman. Alfabet Turki ya, meskipun bahasa Turki memiliki alfabet yang mirip seperti alfabet dalam bahasa Indonesia, namun ada beberapa pengucapan ataupun huruf yang berbeda, dan ini yang perlu teman-teman pelajari agar ketika membaca dalam bacaan bahasa Turki itu bisa jadi benar, seperti itu. Kemudian teman-teman, struktur kalimatnya. Dalam bahasa Turki, dia memiliki struktur kalimat yang sangat berbeda dari bahasa Indonesia. Even itu bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mentranslatekan bahasa Indonesia ke bahasa Turki, teman-teman biasanya harus mentranslatekannya terlebih dahulu ke bahasa Inggris, kemudian dari Inggris baru ditranslatekan ke bahasa Turki. Begitupun sebaliknya, dari bahasa Turki ke bahasa Inggris, setelah bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia. Kenapa teman-teman? Karena kalau langsung ditranslatekan secara plek-plek, itu akan sulit sekali untuk bisa dipahami teman-teman. Nah, maksudnya seperti apa sih? Ya, jadi seperti ini teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia kita kenal dengan susunan kalimatnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, seperti dalam kalimat saya mau makan kebab di Turki. Saya subjek, mau makan itu predikat, kebab objek, di Turki keterangan ya, keterangan tempat. Nah, sedangkan di dalam bahasa Turki itu dimulai dari SKOP, bahkan dari KOPS, seperti itu teman-teman. Jadi kayak diacak. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti salah satu contoh kalimat seperti ini. Ben itu subjek, Turkiye'de atau di Turki itu keterangan tempat, doner itu anggaplah kebab ya, namun sebenarnya doner yang di Turki itu disebut doner ya, kebabnya Turki itu lain lagi. Nah, doner ini objek, yemek istiyorum ini predikat. Yang perlu teman-teman ketahui adalah kesulitan dalam bahasa Turki itu terletak pada predikatnya teman-teman. Kenapa? Karena di dalam predikat ini banyak sekali imbuhan atau sufiks yang ditambahkan dalam kata kerjanya. Nah, contoh seperti ini, yemek istiyorum, saya ingin makan. Nah, bahkan dalam predikat itu sudah terdapat subjeknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tanpa menggunakan ben di depan pun sebenarnya bisa. Türkiye'de doner yemek istiyorum, karena sudah dijelaskan ada subjek di belakangnya. Nah, jadi bayangkan bahwa kalimat itu terbalik. Selanjutnya, bahasa Turki itu yang tadi sudah saya sebutkan bahwa dia memiliki imbuhan atau sufiks yang sangat banyak dan sangat kompleks. Gimana sufiks itu? Jadi seperti ini. Kalau di Indonesia kita sudah terbiasa dengan kata imbuhan mem, kan, di, ber. Seperti membacakan, dipelajari, bertemu. Jadi ini imbuhannya teman-teman. Mem, kan, di,
di ber. Sedangkan kata dasarnya seperti baca, pelajar, temu. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Turki itu sangat banyak dan sangat kompleks dan sangat rumit menurut saya. Namun jika dipelajari secara pelan-pelan dan detail, insya Allah akan mudah untuk dipahami. Seperti kata geliyor, Nah, teman-teman, ini adalah subjek, ior ini adalah imbuhan untuk sindiki zaman atau keterangan saat ini sedang terjadi. Sedangkan kata dasarnya gel. Nah, uniknya di bahasa Turki, imbuhan mereka rata-rata digunakan di belakang, bukan di depan. Kalau kita mungkin ada mem di ber, tapi mereka dimulainya dari belakang. Karena cara membacanya memang dari belakang ke depan. Saya sedang pergi. Saya akan, mohon maaf, bukan pergi, datang. Saya akan datang. Saya sedang datang. Saya akan datang. Saya telah datang. Ini harusnya gelding ya teman-teman. Dan seterusnya. Nah, bahkan teman-teman, jika teman-teman tahu ada satu kata, ini kita sebut kata ya, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu akan menjadi beberapa kata. Seperti Indonesia lelas teramat, deklaremes dan mesenes. Jadi itu aja susah untuk diucapkan. Mungkin buat teman-teman yang memang jurusan bahasa Turki akan lebih mudah untuk mengucapkannya karena memang mereka mau mendalami bahasa Turki. Nah, jadi dari kata dasar Indonesia kemudian dilanjutkan oleh beberapa macam model suffix atau imbuhan di sini teman-teman, yang artinya apakah kamu adalah salah satu dari orang-orang yang tidak bisa kami jadikan orang Indonesia. Nah, ini sangat menarik bukan teman-teman untuk dipelajari dan sangat menjadi challenge tersendiri buat kalian yang memang suka tantangan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Untuk yang tips ketiga adalah mulai pelajari percakapan sehari-hari. Jadi yang perlu teman-teman mulai adalah tidak harus mempelajari bahasa Turki itu dari yang sulit-sulit, namun lakukan dengan yang mudah-mudah atau yang sudah sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ini memudahkan teman-teman untuk bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang Turki. Karena pada dasarnya, walaupun memang kita tidak bisa menguasai bahasa Turki secara 100%, namun ketika kita bisa mencoba mulai 1 atau 2 atau 3 kata, orang-orang Turki itu akan mencoba untuk mengerti kesulitan kita dan mulai mencoba untuk bisa memahami, oh gini loh maksudnya. Nah, jadi teman-teman jangan malu untuk bisa berlatih atau praktik langsung dengan orang-orang Turki. Nah, seperti apa praktiknya? Yaitu mulai dari 1 kata sampai 3 kata. Caranya adalah mulai menghafalkan dan mempraktikkan kosakata dengan kalimat yang sesederhana mungkin dan yang sering banget digunakan. Contoh seperti kata merhaba, halo, seperti itu. Atau memperkenalkan diri, benim Adem Putri. Nah, itu adalah hal-hal yang dasar ataupun yang sering sekali untuk digunakan. Atau misalkan ingin menanyakan kabar, nasosunals. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah mulai mempetakan kata atau kalimat yang digunakan. Nah, dalam online course kali ini, di beberapa video yang nanti teman-teman akan tonton, kita sudah mempetakan kata atau kalimat yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, ketika kita ingin berkenalan, apa yang dikatakan, apa yang digunakan. Kemudian saat berbelanja, kata apa yang sering muncul, kalimat apa yang sering muncul. Begitu juga ketika kita berada di kendaraan umum dan seterusnya. Hal ini akan memudahkan teman-teman untuk bisa mengingat dan juga menggunakannya. Misalkan ketika teman-teman berbelanja, teman-teman sudah ingat, oh maksudnya kalimatnya seperti ini, di situ gini loh praktiknya. Nah, itu akan lebih mudah untuk dipelajari teman-teman. Ya, dan yang selanjutnya adalah tips yang keempat, yaitu praktik. Di sini teman-teman seperti yang kita pelajari kalau dalam bahasa Inggris ya, ada yang namanya listening, reading, dan sebagainya. Nah, untuk bahasa Turki sendiri, untuk melatih pendengaran atau dinleme, itu teman-teman harus sering menonton atau mendengarkan musik berbahasa Turki.
dan mendengar percakapan orang-orang Turki alias nguping, bukan nguping yang negatif ya. Maksudnya teman-teman memang harus melatih pendengaran teman-teman dengan terbiasa bahasa-bahasa Turki. Nah, untuk teman-teman yang mungkin suka hobinya nonton, silakan tonton sinetron, bukan sinetron ya, film-film dramanya Turki yang banyak sekali beredar di YouTube. Nah, teman-teman bisa pelajari. Kemudian buat teman-teman yang suka mendengarkan musik juga bisa. Namun saya sarankan buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Turki dari dasar, sebaiknya sering saja menonton film-film mereka seperti itu. Kenapa? Karena itulah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan dalam lagu mereka, kalau teman-teman belajar dari lagu, itu akan sulit karena lagu itu lebih puitis dan lebih kompleks penggunaan kalimatnya teman-teman. Jadi akan kesulitan buat teman-teman yang masih pemula. Namun jika teman-teman ingin mempelajari bahasa Turki lebih dalam dan sudah memiliki basicnya, teman-teman memang boleh atau wajib untuk mempelajari melalui musik biar lebih mudah seperti itu. Selanjutnya yaitu melatih membaca. Nah, ini sering-sering teman-teman untuk mengucapkan kosakata yang baru didapatkan atau yang baru dipelajari. Contoh seperti merhaba, selam, dan itu bisa teman-teman ulang-ulang hingga teman-teman pelafalannya lebih mudah. Seperti jika teman-teman awalnya masih menggunakan merhaba, lama-lama jadi meraba. Jadi hanya itu hilang seperti itu. Saking lafaz atau fluentnya ya, lancarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau teman-teman juga bisa melatihnya dengan membaca buku. Nah, bukunya bisa dimulai dari buku anak-anak teman-teman. Saya sendiri ketika pertama awal di Turki juga mulai belajarnya membaca buku-buku anak-anak. Jadi buku-buku yang tentang hewan, buku-buku tentang anak-anak yang sedang bermain layang-layang, dan itu sangat memudahkan saya untuk bisa mulai memahami bahasa Turki secara dasar. Dan yang selanjutnya adalah latihan menulis. Nah, ini teman-teman bisa coba dengan menggunakan chatting atau SMS, bukan SMS ya, lebih tepatnya chatting di WhatsApp ataupun di Messenger ataupun di Instagram, dimanapun teman-teman bisa mulai melatihnya. Ataupun jika teman-teman memang suka menulis, teman-teman bisa mulai menulis pelan-pelan satu paragraf, kemudian teman-teman translatekan dalam bahasa Turki. Nah, itu untuk melatih teman-teman jika teman-teman ingin mempelajari bahasa Turki secara akademik. Dan yang selanjutnya adalah latihan berbicara. Nah, ini cara berbicaranya memang harus berbicara dengan orang Turki atau native speakernya secara langsung, baik online maupun offline. Nah, offline-nya yang langsung seperti apa? Yaitu menggunakan video call. Kan sekarang udah mulai banyak ya situs-situs yang bisa membuat kita bisa berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di luar negeri, seperti contohnya Ome TV dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa mulai berlatih dari situ. Ataupun jika teman-teman punya kenalan kawan dari Turki, teman-teman bisa memulainya dari situ. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima yaitu ikuti kelas, kursus, dan media platform edukasi. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena belajar itu tidak sekedar otodidak. Jika teman-teman memang ingin expert dalam bahasa Turki, khususnya jika teman-teman ingin kuliah ya, ini diperuntukkan untuk kuliah, teman-teman memang harus mengikuti kelas kursus dan mengikuti beberapa media platform edukasi lainnya yang bisa menunjang kemampuan berbahasa Turki teman-teman. Nah, ikuti kelas kursus bahasa Turki ini bisa mulai dari dasar ataupun mulai dari A1, A2 hingga bisa C1. Artinya teman-teman bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, bahkan hingga bisa menggunakan atau menguasai grammar bahasa Turki untuk digunakan dalam percakapan atau dalam penggunaan akademik bahasa Turki. Dan selanjutnya adalah mengikuti platform edukasi untuk berlatih. Jadi banyak juga ya teman-teman aplikasi atau platform yang menawarkan solusi buat teman-teman yang kesulitan belajar bahasa Turki. Misalkan seperti Yunus Emre yang memang menjadi gaungan atau memang punyanya pemerintah Turki itu sendiri ya teman-teman, lembaga resminya.
Teman-teman bisa belajar dari situ atau melalui Anadolu Academy, atau banyak juga teman-teman dari Indonesia lainnya yang juga membuat platform lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena jika teman-teman tidak mulai melatihnya ataupun tidak mulai mengikuti kelas-kelasnya, teman-teman akan kesulitan untuk bisa belajar bahasa Turki. Nah, sebenarnya ada solusi lainnya, yaitu mengikuti kursus bahasa Turki langsung di Turki. Kenapa? Karena mereka akan mengajarkan kita langsung menggunakan bahasa Turki juga. Jadi coba teman-teman bayangkan, teman-teman belajar bahasa Turki dengan bahasa pengantar bahasa Turki, dan kemudian teman-teman beraktivitas dan bersosialisasi dengan orang-orang Turki. Itu akan sangat memudahkan teman-teman untuk bisa mempelajari bahasa Turki. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan tentang tips-tips bagaimana cara bisa menguasai bahasa Turki, khususnya untuk percakapan sehari-hari. Dan nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas tentang berbagai macam hal terkait dengan bahasa Turki dalam kehidupan sehari-hari. So, jangan kemana-mana, tetap di video-video selanjutnya. Saya tunggu di video-video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.